Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari kelas 703 yang beranggotakan Ayu Sekar Nafisah dengan NPM 083, Isna Robiatul Adawiyah dengan NPM 098, Ridho Kurnia Putra dengan NPM 105, Syahrul Ramdhani dengan NPM 106, dan Gina Salasatun Nisa dengan NPM 108. Kami di sini akan menjelaskan mengenai simple present tense dan present continuous atau progressive tense. Simple present tense merupakan kalimat untuk menyatakan kebiasaan atau peristiwa yang terjadi saat ini. Yang selanjutnya ada verbal sentence from. Verbal yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja. Pada kalimat positif, apabila subjeknya I, you, they, we, maka menggunakan rumus subjek plus verb 1 dapat pula ditambahkan objek dan adverb. Kemudian apabila subjeknya she, he, it, maka menggunakan rumus subjek plus verb 1 s atau us plus objek dan adverb. Kemudian pada kalimat negatif dan interrogatif membutuhkan kata kerja bantu yang disebut auxiliary verb yaitu do atau does. Untuk kalimat negatif yaitu menggunakan rumus subjek plus do plus does plus not plus verb 1 dapat juga ditambahkan dengan objek dan adverb. Kemudian untuk interrogatif positif yaitu rumusnya do atau does plus subjek plus verb 1. Kemudian dapat pula ditambahkan dengan objek dan adverb. Jawaban dari interrogatif positif yaitu yes, subjek plus do atau does. Kemudian dapat juga no, subjek plus do atau does plus not. Kemudian untuk interrogatif negatif yaitu menggunakan rumus do atau does plus s plus not plus verb 1. Atau dapat ditambahkan juga objek dan adverb. Ada pula don't atau doesn't atau subjek plus verb 1. Opsionalnya dapat ditambahkan objek dan adverb. Kemudian untuk jawaban dari interrogatif negatif yaitu yes plus s plus do atau does dan juga no plus s plus do atau does plus not. Contohnya pada kalimat positif yaitu they study English at Locus English course. Kemudian pada kalimat negatif yaitu they don't study English at Locus English course. Kemudian untuk interrogatif positif yaitu do they study English at Locus English course? Jawabannya yaitu dapat menggunakan yes they do atau juga no they don't. Kemudian untuk interrogatif negatif yaitu do they not study English at Locus English course dan juga don't they study English at Locus English course. Kemudian untuk subjek she, he, it yaitu contohnya untuk kalimat negatif, kalimat positif yaitu she studies English at Locus English course. Kemudian untuk kalimat negatif yaitu she doesn't study English at Locus English course. Kemudian untuk interrogatif positif yaitu does she study English at Locus English course dengan jawaban yes she does atau no she doesn't. Kemudian untuk interrogatif negatif yaitu does she not study English at Locus English course atau juga doesn't she study English at Locus English course. Kemudian yang selanjutnya ada nominal sentence from yaitu menggunakan rumus subject plus is, am, are plus complement. Complement itu terdiri dari noun, adjective, adverb yang berupa manner, time, dan place. Kemudian untuk kalimat negatifnya yaitu subject plus is, am, are plus not plus complement. Kemudian untuk interrogatif positif yaitu is, am, are plus subject plus complement. Jawabannya yaitu menggunakan yes plus subject plus is, am, are atau no plus subject plus is, am, are plus not. Kemudian untuk interrogatif negatif yaitu menggunakan is, am, are plus s plus not plus complement. Atau juga dapat menggunakan isn't atau aren't plus subject plus complement. Oke, selanjutnya adalah time signal atau keterangan waktu yang biasa digunakan pada kalimat simple present. Yang pertama ada usually, generally, habitually, as a rule, normally yang bisa diartikan sebagai biasanya,
Kemudian ada every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun, every morning, setiap pagi. Kemudian ada always, selalu, seldom, jarang, rarely, sangat jarang, once a week, satu kali seminggu, twice a year, dua kali setahun, three times a day, tiga kali sehari, often, frequently yang bisa diartikan sering, never tidak pernah, sometimes now and then, on and off, occasionally yang bisa diartikan kadang-kadang. Selanjutnya fungsi dari simple present. Yang pertama, untuk menyatakan habitual action atau kegiatan yang berulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan, yang biasanya menggunakan kata always, usually, seldom, dan lainnya. Nah, contoh dari kalimatnya ada she never does her work well. Dia tidak pernah melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, di sini terdapat kata never. Kemudian yang kedua, fungsinya untuk menyatakan general truth atau kebenaran umum. Contohnya seperti I come from Surabaya. Saya dari Surabaya. Kemudian yang ketiga, menyatakan kecakapan atau kemampuan, ability, watak atau sifat seseorang. Contohnya seperti she speaks English fluently. Dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Kemudian my teacher is friendly. Guru saya ramah. Kemudian fungsi selanjutnya digunakan pada headline atau judul berita utama dalam surat kabar atau majalah. Contohnya seperti Police send Maxti to Kelapa II detention. Polisi kirim Maxti ke rutan Kelapa II. Kemudian fungsi selanjutnya untuk future kondisi, menyatakan suatu yang sudah terjadwal atau setiap waktunya sama bahkan di masa yang akan datang. Contohnya seperti the examination of senior high school is held next month. Ujian sekolah menengah atas diadakan bulan depan. Kemudian fungsi selanjutnya sebagai pengganti present continuous untuk non-progressive verb. Verb yang tidak bisa digunakan pada tenses continuous. Contohnya, I think you are right. Saya pikir Anda benar. Kemudian contoh kalimat selanjutnya, do you know Billy Palmer? Apakah Anda tahu Billy Palmer? Nah, selanjutnya fungsi selanjutnya adalah untuk imperatif atau kalimat perintah. Contohnya seperti open your book, buka bukumu. Kemudian don't disturb me, jangan ganggu saya. Selanjutnya bagian kedua, present continuous tense. Present continuous tense adalah tense atau kalimat atau pola kalimat yang digunakan untuk membicarakan yang sedang berlangsung saat ini. Nah, untuk rumus pola kalimatnya, subject plus to be is mr plus verb ing plus object dan keterangan waktu. Untuk yang positif, untuk yang negatif, subject plus to be is mr plus not plus verb ing atau objek dan keterangan waktu. Untuk pertanyaan, to be is mr plus subject plus verb ing plus objek atau keterangan waktu. Nah, contohnya, yes, subject to be is mr, no, subject to be is mr not. Nah, untuk contoh pada kalimat positif, he is reading a novel. Yang pada kalimat negatifnya, he is not reading novel. Yang pada kalimat tanyanya, is he reading a novel? Bisa dijawab yes he is or no
he is not. Oke, selanjutnya yaitu cara pembentukan present participle atau verb one diganti menjadi verb ing. Nah, menjadi maksudnya ya. Oke, yang pertama yaitu verb ing dibentuk dari verb one plus ing. Contohnya nih, seperti ada do menjadi doing, kemudian ada read menjadi reading, dan ada study menjadi studying. Studying. Oke, nah yang kedua yaitu verb yang berakhiran huruf vokal a menjadi didahului oleh konsonan atau kata mati, kata mati ya. A diganti dengan ing, seperti contohnya come, coming, kemudian ada read, reading gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu ada verb yang berakhiran a yang didahului oleh vokal a juga. Nah, langsung ditambah dengan ing. Contohnya seperti agree menjadi agreeing. Kemudian ada see menjadi singing. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu verb yang berakhiran a yang didahului oleh vokal a. Nah, a ini diganti menjadi y, lalu ditambahkan ing. Seperti contohnya ada day menjadi daying. Nah, kemudian yang kelima yaitu verb yang memiliki satu suku kata dengan satu huruf vokal dan berakhiran huruf konsonan atau huruf mati. Maka huruf konsonan terakhir digandakan lalu ditambah ing. Contohnya nih seperti stop menjadi stopping, kemudian ada swim menjadi swimming, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam itu ada verb yang memiliki lebih dari satu suku kata yang tekanannya jatuh pada suku kata terakhir serta berakhiran huruf konsonan atau huruf mati yang didahului oleh sebuah huruf vokal. Nah, gimana nih? Maka huruf konsonan terakhir digandakan lalu ditambahkan ing. Nah, contohnya nih ya, ada submit menjadi submitting, begitu. Nah, jika tekanan verb terletak pada suku kata pertama, nih diperhatikan, terletak pada suku pertama, maka hanya ditambahkan ing saja tanpa menggandakan konsonan terakhir. Contohnya nih yang biasa ada di keyboard kita. Enter menjadi entering, begitu ya. Nah, terus yang ketujuh itu ada verb yang berakhiran huruf L dan sebelum L didahului oleh huruf vokal. Maka huruf L tersebut digandakan lalu ditambah ing. Contohnya nih, ada kata kontrol menjadi controlling. Kemudian ada kata travel menjadi traveling. Nah, yang kedelapan, yang terakhir, itu verb yang berakhiran huruf L dan sebelum L didahului oleh dua huruf vokal, maka langsung menambahkan ing tanpa menggandakan L. Contohnya ada reval menjadi revaling, begitu ya, dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada time signal atau keterangan waktu dari present continuous tense. Nah, contohnya yaitu ada now, at present, at this moment, right now, this time, this morning, this afternoon, this evening, tonight, today, still, listen, and look. Nah, berikut terdapat fungsi dari present continuous tense. Yang pertama, fungsinya yaitu untuk menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung pada saat ini. Yang pertama yaitu short term activity atau pada saat bicara, peristiwa itu sedang berlangsung. Misalkan seperti, what are you doing at the moment? I'm writing a letter. Look, they're selling. Who is that itu? Yang kedua atau B,
long-term activity. Jadi pada saat bicara, peristiwa itu tidak harus terjadi pada saat itu juga, akan tapi peristiwa itu dalam proses. Nah, contohnya yaitu, now, Robert is taking English course in Paris. Atau, Jack is on holiday this week. He is staying with his sister in Bali. Fungsi yang kedua yaitu untuk menyatakan perbuatan yang berulang-ulang, di mana perbuatan itu mengandung makna rasa jengkel atau juga menunjukkan rasa kagum. Nah, contohnya yaitu Ronnie is always borrowing my book. Di sana ada rasa jengkel. Lalu contoh yang kedua yaitu she is always reading many books. Di situ ada unsur rasa kagum. Nah, yang ketiga yaitu untuk menyatakan future time atau kegiatan waktu yang harus disebutkan. Misalkan seperti we're visiting some friends in Yogyakarta next weekend. Atau Sarah is taking an exam on Monday. Nah, selanjutnya fungsinya yaitu untuk menyatakan situasi atau peristiwa yang berangsur-angsur berubah. Misalkan seperti your English is improving atau the population of the world is increasing very rapidly. Lalu contoh fungsi yang terakhir yaitu untuk menyatakan kebiasaan yang bersifat sementara. Misalkan seperti I'm living in Paris at the moment. Nah, berikut adalah baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.